Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, karena saya itu mengamati banyak hal di dunia, kemudian Allah itu menceritakan dalam Quran apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Saya mengamati dalam kajian sejak dulu itu apa sih maksudnya Allah seperti ini. Ya, musibah yang diterima seseorang itu dari perbuatannya. Perbuatan berarti akhlak atau perilaku yang tidak baik lah. Kalau hubungannya dengan musibah, perilaku yang tidak baik. Boleh musibah itu dikatakan ujian, boleh. Itu menguji. Menguji yang istilahnya Allah menguji dengan dosanya, makanya munculnya musibah. Anaknya tabrakan, Allah menguji anaknya tabrakan sehingga menjadi beban pikiran orang tua. Bagi anaknya bisa ngomong, saya diuji oleh Allah Ta'ala dengan tabrakan, boleh. Tetapi tabrakan itu adalah musibah bagi si anak. Nah, musibah harus diselesaikan dengan cara-cara yang islami, yaitu kembali bahwa apa saja musibah yang menimpamu itu disebabkan karena buah tanganmu sendiri. Berarti ada dosa. Nah, selama ini banyak sekali yang tidak paham atau pura-pura tidak paham atau mengingkari ayat tersebut. Mengingkari ayat tersebut, jadi tidak pernah. Dia tahu bahwa musibah itu dari perbuatan manusia sendiri. Tapi kalau orang yang ngomong tersebut itu kena masalah, dia nggak mau ngakuin. Itu mengingkari istilahnya. Jadi tidak boleh dia gembar-gembarkan ke orang lain itu seperti itu, tapi dia mengingkari, nggak mau ngakuin, nggak mau ini, itu tidak boleh. Nah, musibah inilah yang harus kita pahami, termasuk saraf terjepit. Betul. Saraf terjepit nggak bisa jalan, kakinya semper. Banyak sekali yang menceritakan bahwa kalau kakinya seperti itu tuh kena santet. Iya, betul. Ya kan sakit sekali, udah dikasih painkiller nggak bisa sembuh karena wah ini kesantet. Kalau udah kesantet dibaca-bacanya nggak bisa, itu memang saraf kejepit beneran kan gitu ya. Kesini pun ya paling saya kalau lihat dari jalannya langsung wah ini saraf kejepit, langsung paham lah insya Allah ya. Nah, saraf kejepit itu dari mana? Ringan kok insya Allah. Jadi saraf terjepit itu insya Allah penyebabnya adalah marah yang disimpan, yang diem, tidak mengebu di dada, tapi yang marah tapi diem aja. Nggak dikeluarkan, tapi diem. Nah, itu yang menyebabkan di daerah tulang ekor itu nanti bermasalah. Bisa panas, bisa senut-senut. Awalnya seperti itu. Bisa senut-senut dan sebagainya. Itu yang bisa menimbulkan saraf terjepit atau di daerah kloaka atau anus. Ya, anus itu yang luar atau kloaka yang agak dalam itu munculnya tumor. Waduh. Nah, itu nanti macam-macam. Kalau dia diem, nggak mau bicara atau ini, ya itu bisa aja tumor. Kalau ada masalah keluarga nggak mau bicara, itu nanti jadinya tumor. Potong nanti ususnya sama dokter, taruh di sini. Keluarnya dari situ, jadi habis makan langsung gitu. Ya itu. Nah, bagaimana caranya jangan sampai begitu, ya harus belajar ya. Nah, saraf terjepit itu menyimpan marah yang disimpan diem, tidak dikeluarkan. Jadi sudah jengkel sama pasangannya. Pasangan sama, saraf terjepit itu macam-macam dari sisi umur. Kalau mamanya dia umurnya remaja, ya berarti dia menyimpan marah, diem aja kepada orang tuanya. Tapi kalau remaja jarang lah ya, biasanya umur yang sudah mulai menikah, biasanya ya. Nah, kalau udah umur menikah, dia umurnya belum di atas 45, berarti si mbak atau mas ini sering menyimpan marah di antara pasangan ini. Jadi ada masalah, jengkel, kalau mamanya suaminya itu lebih dominan, ya dia marahnya diem aja, nggak digubris tapi dia marah tapi diem. Nah, itu nanti saraf terjepitnya muncul di tulang ekor. Atau si suami yang lihat istrinya itu lebih dominan, ya diem marah tapi ya itu nanti sama saraf terjepit munculnya di situ. Marah yang diem, jadi marahnya nggak kelihatan. Kalau marah di sini itu kan kelihatan, mukanya itu udah kelihatan. Udah kelihatan dia itu gelisahnya mau ngomong itu kelihatan. Tapi kalau yang di bawah ini nggak kelihatan, dia marah tapi diem aja. Nah, itu lama-lama nanti bantalan tulang punggung itu nanti akan menonjol dia. Nah, itu mengenai saraf yang ada di daerah tulang punggung. Ya, lumbar berapa, seperti itu. Pak Ustadz, kalau kita lihat dari foto lah ya, foto-foto biologis gitu, saraf itu kan sebenarnya sangat kecil. Foto biologis. Ya, namanya itu gambar ya, gambar di
Pelajaran biologi. Anatomi tubuh itu Pak Ustadz ya. Saya lihat saraf itu kan kecil sekali ya. Iya. Dan dia itu di dalam daging, di dalam apa? Kan sebenarnya memang sudah menyatu itu. Sudah Iya, terjepit sudah lah. terjepit. Iya. Itu yang menyebabkan terjepit lagi itu sebenarnya apa sih? Ya, sebenarnya makhluk Allah sebenarnya. Jadi itu semuanya itu makhluk Allah. Ada makhluk. Jadi kalau di antara sendi tulang dengan tulang ini kan ada apa namanya kayak Pelumasnya tulang tulang rawan. atau sesuatu yang ini. Nah, ini biasanya itu meradang, ya, membengkak istilahnya. Dirusak Nah, oleh makhluk itu, Pak. dirusak oleh makhluk. Kenapa ini ada di daerah tulang punggung? Karena tulang ini yang manusia yang kena itu Yang banyak tulang iya, belakang itu. kaku di dalam mengatur kehidupan, kaku, ada emosi, ada kaku, makanya di sininya meradang. Jadi tulang dengan tulang itu harusnya menyatu. Kalau menyatu itu suami istri itu tidak pernah berantem. Itu menyatu jadi aman. Filosofinya begitu. Iya, jadi kayak orang yang kena skoliosis, jadi yang tulang punggung bengkok, itu bisa ketebak biasanya. Kalau dia umurnya berapa? Kalau dia belum menikah, Iya. dia jengkel sama orang tuanya. Jadi maunya, kalau udah jengkel, dia maunya keluar dari rumah. Jadi nggak percaya dengan bapaknya atau nggak percaya dengan ibunya dan dia disimpan. Itu jadi tulang punggungnya, skoliosis, insya Allah kayak kalau namanya saya nggak salah. Itu sama, itu juga di keluarga. Tapi kalau sudah dewasa, udah umur tertentu bengkok begini, nih ibu-ibu ini dulu sering jengkel sama suaminya dan biasanya dia ingin pisah kalau sudah seperti itu. Makanya dia ingin pisah, dia cuek dengan keluarganya, jadi kayak nggak mau urus suaminya gitu. Masa bodoh itu belok langsung tulangnya. Kalau ada yang gini maaf ya Pak Ustadz, ini dia bungkuk terus di sini ada ini, itu juga saraf di punggungnya? Iya, ototnya kaku lah. Ya, ototnya kaku sehingga seperti itu. Nah, saraf terjepit itu menyimpan marah. Khususnya kalau dia kena di atas umur 45 berarti dengan pasangan, dengan suami atau dengan istrinya. Kalau dia di bawah 45 bisa memang menyimpan marah dengan pasangan, tetapi juga dia sering menyimpan marah dengan orang tuanya. Kalau seperti itu. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.